Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-24 daripada bulan Ramadan, yang mana tadi malam jikalau pian sudah melaksanakan sholat tarawih, itu fadilat daripada sholat tarawih malam 24 akan dikabulkan 24 macam doa dan permintaan. Seandainya tadi malam pian kada ingat memanjatkan, maka diperbolehkan mulai sekarang sampai nanti, asalkan tetap hari ini akan dikabulkan 24 macam doa dan permintaan. Mudah-mudahan doa dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjalannya Ramadan sehingga kita sudah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Akan tetapi minal kabairi ayyatamanna zawal Ramadan. Termasuk dosa besar apabila seseorang mencita-cita secepatnya habis bulan Ramadan. Jangan cepat habis Ramadan. Punya kawalakas salakas saja hari raya, maka ini termasuk daripada dosa besar. Makanya ulama kita dulu, beliau mencita-cita jakanya setahunan bulan Ramadan, jakanya selama-lamanya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena saking nikmat dan nyamannya beribadah pada bulan Ramadan. Karena saking nikmat dan nyaman benar untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan pada bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, lis-shaumi faidatan. Bagi puasa itu diberikan 2 faidah. Faidah yang pertama, quwwatul aqli, kekuatan akal. Faidah yang kedua ialah muru'atul qalbi, rasa malu yang diberikan di dalam hati. Jadi orang yang puasa ini diberikan 2 faidah. Pertama, kekuatan akal yang dapat melawani hawa nafsu. Hawa nafsu kita di luar bulan Ramadan, sembahyang itu hendak soronganan aja. Tapi ketika bulan Ramadan terkalahkan hawa nafsu tadi dengan kekuatan akal, akhirnya hendak sebulanan bagaimana caranya kalau sembahyang berjamaah di masjid. Ini nek kebaikan apa saja pada bulan Ramadan yang sunnahnya dijadikan pahala wajib. Pahala wajib yang kita kerjakan pada bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Menuntut ilmu pada bulan Ramadan, satu langkahnya yang kita langkahkan mulai rumah menuju Masjid Al-Muhajirin ini dengan niat mendengarkan kuliah subuh, pengajian ilmu agama, maka satu langkahnya nangkaya beribadah 1 tahun. Jadi terpaksa dulu bienta sebelum imsak ke Basiri, jalan tol Kalayan sampai ke Teluk Tiram sini supaya berlipat ganda pahalanya. Munnya kendaraan sebilangan putaran roda yang kita jalankan. Nah ini untungnya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Bukan hanya bulan Ramadan itu kita nyaman beramal ibadah, setelah bulan Ramadan pun kita tambah nyaman beramal ibadah. Jadikan tarbiyah, pelajaran, latihan, pendidikan bulan Ramadan ini. Apa saja kebaikan pada bulan Ramadan juga kita kerjakan setelah bulan Ramadan. Apa saja dosa dan kemaksiatan yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan
juga kita tinggalkan setelah bulan Ramadan. Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah kalian sebenar-benarnya hamba Allah, jangan sampai menjadi hamba Ramadan. Siapakah yang dimaksud dengan hamba Ramadan? Hamba Ramadan ialah yang cuman bulan Ramadan saja sholat 5 waktu, yang cuman bulan Ramadan saja sholat berjamaah, yang cuman bulan Ramadan saja dia mengamalkan perbanyak sunnah, yang cuman bulan Ramadan saja dia berbagi kepada sesama, yang cuman bulan Ramadan saja dia beramal ibadah. Lepas bulan Ramadan juga dilepaskannya seluruh amal ibadah yang dikerjakannya pada bulan Ramadan. Maka inilah yang dimaksud dengan hamba Ramadan. Maka jadilah kita sebenar-benarnya hamba Allah. Bulan apapun jua, jadikan agar kita terus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jagakan iman kita, Allah Ta'ala jagakan Islam kita, Allah Ta'ala tambah-tambahkan ketakwaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian diberikan bagi puasa tadi kuwatul akli, kekuatan akal. Di luar bulan Ramadan Al-Quran berdebu sampai-sampai ada kotoran, cacak, tikus, macam-macam. Tapi ketika bulan Ramadan kita bersihkan, kita baca tunggal hurufan, yang mana pahala di luar bulan Ramadan satu hurufnya 10 kali lipat ganda, ketika bulan Ramadan satu hurufnya 70 kali lipat ganda. Jadi seandainya kita hendak menghatamkan Al-Quran, mulai hari ini masih kawat. Hari ini mbah subuh 1 juz, mbah zuhur 1 juz, sehari 5 juz, 6 hari misalkan lagi, nah kau aja 30 juz. Indah khatmil Quran, ketika hataman Quran diaminkan doa kita oleh 70.000 malaikat. Nah, demunya kita kada kau mahatamakan mahadiri orang hataman barang. Bukan hanya sekedar mahadiri orang hataman. Jadi masjid sini bawakan lakatannya, olahakan olehnya. Apa nampen kau olahakan? Jamuakan makanannya, olahakan minumannya. Untungnya dimakan, diminumi orang nang hatam Quran. Ini nih. Makanya di kampung ulun itu rajin berabut orang mengolahkan macam-macam punya hataman Quran di masjid nih, ataupun di langgar maupun di musola. Artinya mengambil afwah, mengambil berkahnya. Mengambil afwah, mengambil berkahnya. Seorang sudah kada kau hatam Quran, barang menjamu orang nang hatam Quran. Bahkan di kampung ulun itu bukan hanya makan minuman, itu orang berabut mengolahkan orang bejakat jin malam hataman Quran kedua. Kenapa? Ninyata orang-orang yang bertakwa, beribadah orangnya, kemudian umpat menghatamakan Quran juga. Nah ini. Jadi orang yang bakalan dibalas pahala ketika bersedekah ataupun berbagi kepada sesama, yang apabila dia membaginya kepada orang yang bertakwa, itu yang paling utama. Nang termasuk dalam golongan nang 8. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang berlimpah kepada kita sehingga kita bisa berbagi kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, bagi puasa diberikan muru'atul qalbi, rasa malu di dalam hati. Bulan Ramadan malu nyaung ayam. Bulan Ramadan malu bajudian, minum-minuman keras. Modelnya kayak besahuran, sekalinya minum-minuman, nah malu supan kita. Bulan Ramadan malu anak pasangan puasaan, seorang laki ada puasa. Bahkan ulun salut kepada bukan bapak-bapak, nang sidin bukan hanya puasa, ulir-ulir di rumah aja, tapi begawi, bekerja. Imma begawi secara fisik, wa imma begawi secara pikiran. Nang dikorbankannya pada bulan puasa, maka pahalanya berlipat ganda daripada orang nang pengangguran
hanya ulir-ulir aja di rumah tanpa ada gawian. Ini beruntung nih, tanda laki-laki yang bertanggung jawab untuk pasangan dan anak-anaknya. Walaupun bulan Ramadan ingin bekerja, tetap di bawahnya puasa dan pahalanya berlipat ganda. Bahkan nang tukang-tukangan lelah pang, uyuh pang, tapi di bawahnya puasa, ini pahalanya baginya luar biasa. Satu catukan palu yang dia catukan kepada paku itu dinilai pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena niatannya mencariakan nafkah wajib dasar anak bininya. Beruntung dia nang begawi, nang bekerja, nang berusaha, nang berdagang, kawa masih puasa, untung benar. Apakah lagi buat tukang-tukang pang nih berat badan kawanan padanya makan minum berapa bulan puasa kawannya kayaknya jar bahari raya kan diganti rodoinya, sedangkan bulan puasa orang puasaan kada puasa begini bahari raya. Nah jadi walhasil pahala puasa pada bulan Ramadan berbeda ketika kita mengqadha setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Amin. Ini nih, puasa kan rukun Islam yang ketiga. Adapun sholat itu rukun Islam yang kedua. Meskipun dalam keadaan puasa, tetap juga diwajibkan sholat. Jangan sampai mentang-mentang puasa, keuyuhan, kelaparan, kehausan, sholat ditinggalkannya. Mengandalkan sabda Nabi kita yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Aufa, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puas itu menjadi ibadah. Jadi guring ngejanya seharian. Mulai sebelum imsak sampai saja hingga berbunyi. Nah, imsak kan sudah jalannya. Ujar orang kan imsak lagi buka puasa sudah. Ada merasa lagi subuh tertinggal, zuhur kada tegawi, asar kauyuhan, akhirnya bangun maghrib. Inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi kita, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa akan tetapi tidak mendapatkan fadilat pahala puasa, yang mereka dapatkan cuman lapar dan dahaga. Apa? Karena ketinggalan sholatnya. Maksud guring orang yang puasa itu menjadi ibadah apabila guringnya intizarus sholat, menunggu waktu sembahyang. Sebelum imsak tuh guring karena koyuhan, tapi ba'alah lampang supaya terbangun ajan subuh. Sebelum zuhur guring kailulah, ini disunahkan bahkan supaya masang alarm bangun haratan ajan zuhur. Sebelum asar guring, tapi niatannya supaya bangun sembahyang asar, maka guring intizarus sholat, guring yang menunggu waktu sembahyang, ini jadi ibadah. Atau guringnya dengan niat tarkul ghibah wa tarkun namimah wa tarkud dunub wasai'ah, meninggalkan ghibah menyambati orang, meninggalkan namimah mengadu domba orang, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Udah daripada menggawi dosa baik guring dan daripada menyambati orang bulan puasa ini baik guring aja. Nah guringnya ini jadi ibadah. Nah jadi bagus saja menjaga kan, tapi kalau menjaga muntul, kadang kalau menjaga mata, menjaga telinga, bau guring aja ketika bulan puasa. Akan tetapi Nabi di 10 terakhir Nabi jarang guring. Nabi tengah malam membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam. Bahkan kata Nabi kita, tunggulah Lailatul Qadar di 10 terakhir
pada bulan Ramadan. Kenapa jadi Nabi menunggu? Karena Lailatul Qadar ini luar biasa. Beribadah tuh nah, tabarungan malam itu, malam Lailatul Qadar, maka ia benar nang kaya beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Basadaqah tuh nah, pas tabarungan malam Lailatul Qadar, padahal bersedekahnya malam itu 100.000 aja, tapi nang kaya bersedekah setiap hari 100.000 selama 1000 bulan atau selama 83 tahun 4 bulan. Berapa ratus juta nang kita keluarkan. Nah ini punya tabarungan malam Lailatul Qadar. Nah jadi tampulu kita di sebelum terakhir, mulai malam tadi sudah kita hidupkan sampai malam terakhir. Malam ini nah, malam 25. Jar Imam Suyuti dalam kitab Syarah Jamal, Bejuri, kemudian I'anatul Talibin, bermacam-macam pendapatnya. Beda dengan pendapat Imam Ghazali. Ujar sidin munnya awal Ramadan semalam hari Selasa. Kita yang mulai puasan semalam kan hari Selasa. Maka Lailatul Qadarnya malam 25 malam ini berarti. Tapi ujar Imam Ghazali, yang mana murid-muridnya sudah membuktikan pendapat ini yang paling kuat, karena ujar muridnya, aku mengumpati pendapat guruan mulai aku remaja sampai ke Tuhan, selalu kudapati kejadian Lailatul Qadar. Apa jar Imam Ghazali? Munnya awal Ramadan semalam kita mulai puasaan hari Selasa, mengumpati pemerintah tah kadang hari Minggu berdahulu puasa semalam, berdahulu pada yang lain hari raya berdahulu juga kada raminya ramai imbayan. Munnya mengumpati pemerintah itu kada salah, munnya salah dua nang berdosa pemerintah. Jadi banyaki dosa pemerintah aja munnya salah, tapi munnya benar pemerintah berpahala, kita nang mengumpatinya pun juga berpahala, karena atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang yang memegang pemerintah di antara kamu. Nah ini. Jadi kita kan semalam memulai awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Malam esok-esoknya nih. Jadi ditunggu mulai malam ini. Mulai malam ganap, malam ganjil. Jangan kelakuan aja nang pina mengganjil. Hidup akan juga malam-malam ganjil. Jangan nang malam ganjil aja dihidup akan. Siapa tahu Allah Ta'ala hendak menggayai lawan hambanya. Timbul malam ganap diperlihatkan Lailatul Qadar. Ada tahu kita. Nah, jadi mulai malam ini. Tinggal ada sampai seminggu lagi kita heran ya kan. Nah, beribadah bujur-bujur mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Kita kawan menghidupkan malam-malam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu sudah nyata nih sudah ya Allah malam 25 atau malam 27. Tapi pulang nanggarannya Lailatul Qadar ini bukan hanya bulan Ramadan aja kita tamui. Munnya orang itu nah kalau beribadah sembahyang Isya berjamaah, kemudian sembahyang subuh berjamaah, sembahyang Isya lawan sembahyang subuh berjamaah, itu sepaling rendah orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi seandainya kada kawa sembahyang tengah malam, sembahyang Isya lawan sembahyang subuh barang berjamaah malam itu. Kemudian yang ketiga, munnya orang itu nah walaupun di luar bulan Ramadan kawa sembahyang Isya, kemudian sembahyang ba'diyah Isya 4 rakaat, kamitslihinna Lailatul Qadar. Orang nang kawa sembahyang ba'diyah Isya, salat sesudah Isya, salat sunat 4 rakaat, maka sama dengan dia memperdapati Lailatul Qadar. Tapi 4 rakaat ini berapang batuntung sembahyang Isya. Apakah lagi bulan Ramadan ini? Ujar jamaah, aduh sedih sembahyang ba'diyah Isya aja.
ada aja sembahyang tarawih lebih banyak rakaatnya daripada ba'diyah isya. Ba'diyah isya 4 rakaat aja, tarawih 20 rakaat. Meskipun banyak rakaat tarawih 20 rakaat, kada kawannya meimbangi daripada rakaat sholat ba'diyah isya. Jadi nang abdol ba'diyah isya dulu hanya sembahyang tarawih. Jangan ditinggalkan nih. Apalagi bulan Ramadan ujiannya berat pak. Menjadi berdiri pulang sembahyang, karena berdiri pulang sembahyang tarawih. Tetapi punya berat, pahalanya luar biasa. Kayak pagarang Lailatul Qadar itu bekungan ke orangnya. Dan jar melihat jar Lailatul Qadar ini bakurudung bang orangnya. Itu Lailatul Qadar, itu Laila anak Haji Qadar. Bakurudung bang. Lailatul Qadar itu tertera dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka pendapat ulama, sebenarnya Lailatul Qadar itu malam 17 Ramadan, malam nuzulul Qur'an. Makanya kan orang pada-padanya tak nuzulul Qur'an memperingati. Pada-padanya malam 17 Ramadan orang memperingati. Walaupun pada memperingati, tetap aja baik aja juga karena 17 Ramadannya diisi dengan tausiah subuh misalkan. Nah, jadi nuzulul Quran itu malam Lailatul Qadar. Tapi pulang pendapat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, munnya 17 Ramadan, malam nuzul Quran itu malam Jumat, itu dapat dinyatakan dan dipastikan itu Lailatul Qadar. Tapi sayangnya tahun ini malam 17 Ramadan semalam, malam nuzul Quran semalam, malam Kamis. Berarti kita mau pati pendapat Imam Ghazali aja malam 27 atau pendapat Imam Suyuti malam 25. Yang penting beribadah, malam apakah, yang penting kita isi dengan ibadah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah di Allah Ta'ala Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada beribadah 83 tahunan. Umur kita belum sampai lagi. Ada yang umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ajakan cukup. Artinya apa nih? Umur kita belum sampai lagi 83 tahun. Tapi bahaya beribadah aja malam itu. Iya barang kayak beribadah 83 tahun. Nah, ada gampangan. Ini nih yang diperebutkan. Kemudian pulang kejadiannya kayak apa geram? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Silih berganti turunan malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail. Nang mahadang Lailatul Qadarnya kacil, anang kacil, utuh kacil, buat il-il gitu nih. Jadi turunan buat malaikat nang dipimpin oleh malaikat Jibril. Maksud warruhu fiha itu adalah malaikat Jibril. Bapak mereka silih berganti turunan mengganti maupun mencatati takdir-takdir manusia
dia akan datang. Nah makanya kita disuruhkan berdoa banyak-banyak supaya biahsanit takdir, biahsanit takbir, dengan sebagus-bagus takdir, dengan sebagus-bagus pengaturan yang diaturkan oleh Allah dalam kehidupan. Minta malam itu. Dan silih bergantinya itu mulai tengah malam, sepertiga malam, artinya jam 1-an. Tapi punya hendak memulai sholat tengah malam itu kesungsungan 2 jam 1-an, paling kada jam 1:30 atau jam 2 nang kaya Sabilal atau Masjid Jami, supaya kena selajur besahur aja orang boleh. Kebanyakan kita sungsung sembahyang tengah malam, sekalinya bulik tegure subuhnya timbul melanjur, kada ingat besahur. Nah ini nang ngalihnya. Nah jadi itu silih berganti malaikat tadi mulai tengah malam hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari. Tanda-tandanya wa min alamatiha, setengah daripada alamat Lailatul Qadar, la harah wala baridah, harinya itu kada panas kada dua dingin, nyaman, adem, sejuk. Bahkan kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa antatli asyamsa sobihataha baydoa laisa fiha kathirun syu'ab. Nang mana cahaya matahari itu memutih, maksudnya model kayak redup. Biasanya matahari kadakawa dicangangi, karena makin dicangangi makin menyinari, mencelengi mataharinya. Begini matahari teletabis menawai. Matahari di teletabis matahari menawai. Dan jadi matahari yang biasanya kadang dicangangi, rabun mata kita biasanya. Model kayak bayang-bayang mata kita mencangangi matahari. Tapi munnya malam tadi Lailatul Qadar, matahari terbit, itu cahayanya nang kayak cahaya bulan aja. Nah kayak cahaya bulan, redup, model kayak awal dicangangi. Nah itu menandakan bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar. Ujar Habib Salim bin Hasan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, peguruannya Habib Umar, banyaki berdoa. Ya nang doa orang baca imbah tuntung bawirid tadi, Allahumma qli alaina lailatal qadar al-azimatal qadar fil yaqazati wal manam. Ya Allah, perlihatkan kepada kami Lailatul Qadar al-azimatal qadar, yang besar qadar dan penentuannya, fil yaqazati wal manam, dalam keadaan jaga maupun dalam keadaan tidur. Jadi orang yang diperlihatkan Lailatul Qadar ini bisa dalam keadaan jaga, bisa dalam keadaan tidur, dalam mimpinya. Jadi ada beberapa imam, aku Jazidin mau empati pendapat Imam Ghazali, setelah aku beribadah ketiduran. Ketika ketiduran tadi aku bermimpi alam semesta ini terang benderang, dan ada yang turun yang kada pernah dilihatku oleh mata manusia, berarti bukan malaikat dalam mimpi. Tapi ada dua yang dalam keadaan jaga, model kayak terang benderang dua, tapi kada melihat malaikat. Nah bisa juga diperlihatkan, bisa juga kada. Atau ulang ada dua yang dalam sujud, ada kai-kai-kan bahari jelasin bah sujud, haratan sujud jelasin aku melihat tembus pandang sejadah nih, sehingga kadang melihat lagi lantai, kadang melihat lagi bumi, kadang melihat lagi sejadah. Yang kulihat imbah sujud, kemudian aku duduk tahiyat, nah kulihat sepanjangan alam ini tulisan Arab tadi jelasin.
tulisan Arab aja, tulisan ayat-ayat Quran aja. Nah, bisa juga seperti itu. Karena sini ahli Quran. Saban harinya selalu membaca Al-Quran. Jadi dilihat di sini waktu itu Quran aja. Jadi orang yang pernah dirasakan kejadian Lailatul Qadar ini, walaupun kadang melihat ada jarang sedih berkisah bahwasanya harapan duduk tuh nah batawajuh hati ini kepada Allah, padahal ada orang higa-higa 40 sembahyang tengah malam, tapi seakan-akan meredah, seakan-akan soromanang, dan hati lawan pikiran ini menjadi satu, sampai mengancam, sampai kau berdoa, sebutin doa aja. Nang kurasakan di sini sekitar 5 menit, nang kurasakan nang kayak itu. Jadi pilihan orang lain sini kenapa? Ada nang paham, tuan gurunya nang melihat keadaan sini nang kayak itu. Model kayak rasa jazab, model kayak rasa majejut, model kayak dihilangkan akal basyariah kemanusiaan ini, timbul masuk ke alam malakut, alam malaikat. Lalu di sini kiai tadi langsung menduduki bakas tempat duduk benar tadi di sini, langsung berdoa di situ. Nah, orang memang diperlihatkan kejadiannya, bermacam-macam ceritanya. Jadi dikabulkan napasnya yang dimintanya waktu itu, dan dikabulkan orang yang mengambil keberkahannya kepada dirinya selama 40 hari. Ya, nah orang curun-cuman datang. Oh, kai dilihatkan Lailatul Qadar aja. Datang ke sana. Oh, peninian dilihatkan Lailatul Qadar, datang ke sana. Minta doakan aja. Ada kan semalam guru orang aluh-aluh nang diperlihatkan. Tetangga sini nang tahunya, tapi ada tuan guru nang diisyaratkan memberitahukan bahwa saya sini diperlihatkan Lailatul Qadar. Dia aluh-aluh, di mana aluh-aluh para anang-anang. Nah di situ kenapa sekalinya Sidin ahli tauhid? Kenapa jadi sekali di sini diperlihatkan Sidin ahli Quran? Nah luar biasa. Meskipun kita kan diperlihatkan, ada diperlihatkan malaikat, ada diperlihatkan alam terang benderang, ada diperlihatkan kejadian Lailatul Qadar. Tabarungan kita beribadah malam itu, maka sama pahalanya nang kayak beribadah 1000 bulan. Bersedekah, nang kayak bersedekah ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Ada gampangan 271 triliun. Jangan dibagi 1 miliar seorang, sugih beratan bukan terap-tirap. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan hampir korupsi di negara Indonesia ini. Tapi tenang-tenang aja, korupsi artinya merugikan negara aja Pak merugi amun teh kan ya. Merugikan sebanyak 271 triliun pina santai jemuhannya. Kata ditangkap mereka kada bersalah. Nah ini nih. Di jakanya mengumpati pembunuhan Korea Utara, Korea Selatan Kak. Yang presidennya Kim Jong Un. Nah, itu punya korupsi dituntun oleh Kim Jong Un tadi. Senyum-senyum Kim Jong Unnya menuntut. Tapi kan ada pas titiknya nang di sana sudah disediakan pancangan terbuka, buminya itu, tanahnya itu sampai nang korupsi tadi masuk ke dalam situ. Di dalam situ jakapang aman aja, di dalamnya ada buaya nang pancangan makan matinya. Nah, jadi jarang orang sana korupsi. Orang sini 271 triliun hampir 20 tahun aja. Nah, masih kawal karena pulang bah lolos, bah bebas memulihkan modal, sugih pulang inya. Nah, tapi inya juga pang menanggung dosanya. Yang penting kita kada mau empati. Mudah-mudahan kita dipeliharakan Tuhan. Kita jangan diperlihatkan kan miliaran triliunan itu bisa korupsi gua. Ada tahu pang jangan kita diandak di situ pulang. Nah, jadi intinya keimanan, keislaman kita juga, ilmu agama kita juga yang menjawab daripada itu semua. Kemudian karena ini terakhir daripada pengajian selama bulan Ramadan, maka Allah akan membacakan sunnah-sunnah Idul Fitri. Ini sambil menunggu waktu Isra, belum lagi 2 menitan lagi. Sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri. Ini perlu kita ketahui. Kita ini sembarangan aja rajin mandi-mandi bangun-bangun
baju hari raya ada tahu sunnahnya. Yang pertama dulu kan malam hari raya itu disuruh akan bertakbiran babitrah. Mulai ini kan boleh juga babitrah. Mulai awal Ramadan semalam kan boleh sudah babitrah. Tapi afdolnya malam hari raya. Kemudian berniat sahaja aku bertaklid mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani yang membolehkan mengeluarkan zakat kepada salah satu golongan yang 8 karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati, kemudian hanyar baca nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala an jaujati fardholillahi ta'ala an ibni anak pian siapa, an binti anak pian bebinian siapa, abad namanya lillahi ta'ala. Sahaja pun mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu ta'ala, untuk istriku sebut dua namanya kalau pina apa huruf, karena ada pengsimpanan di lain di Jakarta. Makanya sini ke Jakarta pulang. Nah jadi itu tak an nafsi, an zaujati, an ibni daripada anakku laki-laki, an binti daripada anakku perempuan. Nah sebutkan tak anak-anak kita. Kemudian serahkan kepada golongan 68, ambil zakat di masjid. Kemudian ujar ulama, boleh pang dengan uang, tapi uangnya itu kita tukarkan dengan beras. Tapi pulang yang abdolnya dua aja ulama, beras dua yang kita bawa mulai rumah. Nah abdolnya nih dua, beras dua yang kita bawa mulai rumah. Tapi seandainya ada dua, ya kita tukarkan dari ambil zakat sudah menerima beras orang lain, lalu dijualnya kepada orang hamba fitrah yang cuma bawa duit aja. Tapi usahakan ujar ulama pulang jangan di dalam masjid, paling kada di pelataran masjid ataupun di halaman masjid. Nah itu tak. Kenapa? Karena ada unsur jual beli. Nah seperti demikian. Tapi yang paling abdolnya dengan beras dua. Kemudian nang sunnahnya dengan mut. Mut itu ada orang menjual di Martapura aja Pak, 4 mut atau 3,5 liter kah? 3 liter semut kah kita. Tapi mun hanal sempurna 4 liter bagus lagi. Cari baras yang pembagusnya. Ini kada baras yang berutuh, bulog pulang, raskin pulang, nang setahunan tersimpan pulang, nah marasnya orang yang makan. Nah jadi itu nang pembagusnya. Supaya rezeki nang berdatangan karena nang bagus buat. Kemudian barulah bertakbiran sampai ke subuh hari, sampai sebelum sembahyang Idul Fitri. Jadi sunnahnya itu bangun sungsungnya sebelum azan subuh. Kebiasaan kita karena tengah malam lah, guring malam hari raya itu, lalu subuh melandau. Padahal nak ianya kayak kita guring sungsung dan subuh kada melandau. Dan setelah bangun sungsung, kemudian kedua, sebelum sembahyang subuh, mandi hari raya. Nawaitul ghusla li Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku mandi hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Kita biasanya kada berniat nang kayak ini mandi kambang dan harum setahunan dia. Atau bernyanyi sambil basah seluruh tubuh jar basnah. Dari niat mandi ini sunnah nih, jangan kada berniat mandinya. Lilitnya kayak mandi wajib dua. Dan yang ketiga berpakaian yang baru yang hanyar, walaupun nungkar 303 buting 103 yang penting hanyar. Walaupun harganya selalu yang 25 ribuan, yang penting hanyar, usahakan ke hanyar. Seandainya ada hanyar, cari baju kita namanya pembagusnya. Walaupun baju bakas dua ada hanyar, tapi nama bagusnya. Beda dengan hari Jumat. Munnya hari Jumat sunnahnya baju putih, meskipun kada hanyar. Munnya hari raya baju hanyar, meskipun kada putih. Jadi hari Jumat putih, meskipun kada hanyar. Munnya hari raya hanyar walaupun kada putih. Tapi nang bingungnya munnya hari raya hari Jumat kayak apa? Nah ini bagusnya hanyar dan baju putih. Tapi kita kada hari Jumat Bang, pinanya sama aja. Babuan NU lawan MU.
NU lawan MU kayaknya sama aja. Tapi tetap kita menghormati pemerintah dua. Berpakaian yang baru dan bersiwak, bersikat gigi, harum-harum. Yang keempat, makan sebelum masjid, menandakan ampihan sudah puasa. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha ini, munya kau jangan makan dulu. Imbah tuntung sembahyang hanya makan. Ya nang sarwan orang bandah rajin. Nah ini menikmati jamuan Allah Ta'ala. Tapi munya Idul Fitri sebelum ke masjid, munya kada makan, minum barang dulu, menandakan ampihan sudah puasaan. Nah, hari kemerdekaan hari raya. Kemudian yang kelima, ziarah kubur. Ziarah kubur kuitan nang parak alhamdulillah, nang jauh barang hadiah Fatihah ataupun Yasin. Kemudian yang keenam, ucapkan tahniah. Selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon zakat dan bon daging. Nah, kemudian Idul Adha tak lain. Jadi itu tak ucapan. Ini kadang hari raya orang non Islam. Jadi ucapan hari raya seorang ada berucap-ucapan. Bahari raya orang non Islam selamat hari gatal dan tahan garu. Nah, sekali hari raya seorang ada. Nah ucapan haratan berselamat selamat hari Idul Fitri dan Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu penting. Datang ke rumah-rumah. Datang perlu kita mendatangi. Dan jangan ingat banyak bawa kekanakan. Karena kekanakan ini ada rajin amplop-amplop halusnya. Punya kadang bawa kekanakan kada diberi maris kasihani. Dan nyatakan pulang kada selamanya kita menerima zakat. Ini kita beristilah ingatakan gila tahun kena ya pulang. Nah berarti ini selamanya hendak menerima zakat. Aturannya berniat doakan gila mudah hendak tahun kena udah menerima zakat. Nah itu niatannya. Lalu bertingkat rezeki kita, lalu akhirnya asalnya kita selama dulu menerima zakat, wayah ini akhirnya kita membagi zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita sehingga kita dapat berbagi kepada sesama, dan mudah-mudahan kita sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diberikan anugerah husnul khatimah, panjang umur setelah 100 tahun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan isuk ulun pulang ke Jakarta ada urusan, mudah-mudahan urusan ulun dilancarkan, dimudahkan. Pas harinya kena hajar padahkan urusan ke Jakarta. Pokoknya doakan aja mudah-mudahan sehat afiat dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita beratan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habib min qadril azim wa jahil wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal masraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi fi nasri fi jami'il awqat wal ibad rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Salat isyraq rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam.